Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Kejadian 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Jawaban doa. Kejadian 4 ayat 9 adalah salah satu dari begitu banyak ayat dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan di mana Tuhan bisa berbicara secara langsung dengan manusia. Dan ketika kita memasuki Perjanjian Baru, ayat-ayat seperti ini di mana Tuhan berbicara secara langsung dengan manusia makin jarang terjadi. Sesudah Yesus naik ke surga, ayat-ayat di mana Tuhan berbicara secara langsung dengan manusia makin sedikit. Dan saudara-saudara, kita, saya dan saudara sebagai orang-orang yang hidup di zaman modern ini terlalu sedikit di mana Tuhan berbicara dengan kita. Memang di zaman modern seperti ini ada begitu banyak orang yang mengklaim dirinya bisa berbicara dengan Tuhan atau bisa mendengar suara Tuhan berbisik di telinganya. Hal-hal seperti itu atau orang-orang yang mengklaim dirinya bisa berbicara dengan Tuhan atau mendengar bisikan di telinganya dari Tuhan, itu bisa saja terjadi. Tetapi itu tidak bisa terjadi setiap saat seperti di dalam PL ataupun PB. Orang-orang seperti itu yang mengklaim dirinya bisa berbicara dengan Tuhan atau mendengar suara Tuhan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka sebenarnya tidak mendengar suara apa-apa, tapi mereka hanya mengarang bebas saja. Dan yang kedua, mereka memang mendengar suara seperti itu, tapi itu bukan suara Tuhan. Itu adalah suara setan. Lalu saudara, bagaimana saya dan saudara sebagai orang-orang zaman modern, ketika kita berdoa, bagaimana kita bisa mendengar jawaban doa dari Tuhan? Bagaimana ketika kita berdoa, kita bisa tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita, atau kita bisa tahu apa jawaban dari Tuhan? Jawabannya hanya satu, ada dalam kitab suci. Alkitab kita ini sudah sempurna. Maka ketika Tuhan mau berbicara dengan kita, Tuhan tidak lagi perlu berbicara secara langsung. Tuhan bisa berbicara melalui firman-Nya ini. Karena itu saudara, kita harus selalu berdoa, tapi kita juga harus rajin membaca Alkitab atau kitab suci agar kita bisa mendengar jawaban-jawaban atau bisa melihat jawaban-jawaban dari doa kita di dalam firman-Nya ini. Firman-Nya yang sudah lengkap dan sudah final. Kalau kita merasa khawatir dengan hidup kita, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita minum, lalu kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan jawaban lewat firman-Nya. Lukas 12 ayat yang ke-22. Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang akan kamu pakai, makan dan minum. Kalau kamu itu lebih berharga dari banyak burung pipit. Lalu saudara, ketika hidup kita terasa berat, hidup kita terasa berbeban berat, ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga bisa menjawab lewat firman-Nya. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika hidup kita tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa saudara, tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga bisa memberikan jawaban lewat firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, aku tidak akan membiarkan kalian sebagai yatim piatu. Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kehilangan papa, mama, kehilangan saudara-saudara, kehilangan orang-orang yang begitu mengasihi kita, dan kita juga mengasihi mereka. Ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga bisa menjawab lewat Wahyu 21 ayat yang keempat. Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan Tuhan akan menuntun kita kepada mata air kehidupan. Dan tidak ada lagi perkabungan atau duka cita. Karena yang lama itu telah berlalu. Ketika hidup kita seakan-akan tanpa harapan. Ketika hidup kita entah bagaimana masa depan kita. Ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa menjawab lewat firman-Nya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku akan memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ketika hidup kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi dan kita larut dalam duka cita yang berlarut-larut, Tuhan juga bisa menjawab kita lewat Pertama Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Berduka citalah, tapi jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ketika kita ragu pada pengharapan hidup kita, bagaimana kehidupan kekal kita, bagaimana nasib kekal kita,
Tuhan juga bisa memberikan jawaban lewat Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan kita adalah sauh yang kuat yang telah diletakkan sampai ke belakang tabir. Berarti saudara, sebagai orang-orang zaman sekarang, sebagai orang-orang zaman modern, maka yang perlu bagi kita perlu berdoa, tetapi lebih daripada itu, kita harus rajin membaca kitab suci setiap hari. Agar ketika kita datang dan berdoa kepada Tuhan, maka kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban doa lewat firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami belajar firman ini. Ketika Tuhan berbicara dengan Kain, ketika Kain membunuh Habel adik. Bagi kami orang modern, jarang sekali hal ini terjadi lagi. Karena itu, ketika kami datang dan berdoa kepada Tuhan, dan kami ingin mendapatkan jawaban-jawaban doa dari Tuhan, maka kami juga harus rajin membaca firman, agar jawaban-jawaban itu bisa kami dapatkan lewat firman. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.